tidak ada wasiat kepada ahli waris. Ini kan memang betul ya. Memang betul ada hadis itu, ya kan? Kemarin saya jawab, boleh wasiat itu kepada ahli waris. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Ini kan memang betul ya. Memang betul ada hadis itu, ya kan? Kemarin saya jawab, boleh wasiat itu kepada ahli waris. Dengan syarat semua ahli waris setuju dan tahu. Itu boleh. Kenapa boleh? Karena dalam hukum sudah ditetapkan. Di Indonesia itu ada KHI namanya. KHI itu Kompilasi Hukum Islam. Itu sejak 91. Memang tidak dari segi hierarki hukum tidak tinggi. Cuma impres. Instruksi presiden. Tapi sekarang nggak jadi undang-undang. Nggak pernah diusulkan jadi undang-undang, nggak ada. Malah undang-undang wakaf yang keluar. Sedangkan di KHI ada juga bab wakaf. Diambil satu bab wakaf dalam KHI, jadi undang-undang wakaf. Nah, persoalannya, walaupun lemah dari hierarki hukum KHI, Kompilasi Hukum Islam ini, tetapi dari segi penggunaannya itu sangat kuat. Setiap ada sengketa waris, setiap ada sengketa yang berhubungan dengan talak, rujuk dan sebagainya itu, Mahkamah Syariah di Aceh atau Pengadilan Agama di luar Aceh itu berpegang kepada KHI ini. Itu masalahnya. Walaupun tidak kuat dari hierarki hukum, kita nggak bisa lari. Kalau ada orang nggak mau bagi warisan seperti ini, bawa ke Mahkamah Syariah, pasti dibagi menurut KHI. Makanya capek aja kita. Nah, kita gugat, kalah kita di tingkat pertama di kabupaten kota. Kita mau ke provinsi. Provinsi pun, Mahkamah Syariah provinsi pun, atau Pengadilan Tinggi Agama di luar Aceh, itu tetap menggunakan pedoman KHI. Nah, nggak tahu kita kemana lari. Sampai ke kasasi Mahkamah Agung pun, itu tetap dipakai KHI. Makanya walaupun KHI tidak tinggi dari hierarki hukumnya, tapi tetap kuat dalam pemakaiannya. Makanya kita gugat, tetap harus kita perhatikan apa yang ada di dalam KHI itu. Di dalam KHI dijelaskan pasal 109 pasal 109 sekian, dan 93, dan 9 berapa KHI, itu menjelaskan bahwa seseorang itu boleh mewasiatkan hartanya kepada orang lain atau pihak lain. Pasal selanjutnya, wasiat kepada ahli waris boleh atau dibolehkan selama disetujui oleh ahli waris yang lain atau ahli waris yang lain tahu. Nah, makanya saya katakan kemarin, kepada ahli waris boleh diwasiatkan. Karena sebetulnya wasiat itu diambil ketika pewasiat meninggal. Warisan diambil ketika pewaris meninggal. Sama saja, tapi ngapain diwasiatkan? Kan itu masalahnya. Mungkin ada hal-hal yang melatar belakangi seorang ayah atau ibu untuk mewasiatkan sesuatu kepada anaknya. Nah, makanya bila terjadi, tidak ada mengapa wasiat kepada ahli waris. Boleh saja, tapi syaratnya itu tadi, tidak melebihi sepertiga, atau boleh melebihi sepertiga, tapi tetap syaratnya harus persetujuan dari semua ahli waris. Yang saya ingin katakan adalah bahwa dalam konteks kewarisan, yang namanya wasiat itu bukan seperti itu yang diinginkan. Diinginkan wasiat dalam konteks warisan itu adalah ada orang-orang yang nama dalam Al-Quran disebut wal aqrabin, ya, saudara-saudara dekat. Yang saudara-saudara dekat itu nggak mendapatkan warisan. Nah, ini saya gambar saja sedikit. Ada suami istri kita gambar 3 atau berapa lah. Ini ada suami istri, kemudian ada anak 3. Ya, ada anak 3. Karena ada anak 3, ini anak laki 1, anak perempuan 2. Ya, anak perempuan 2. Yang meninggal, siapa yang meninggal kita taruh ini? Jangan yang meninggal di sini. Di sini aja. Nah, ini ayahnya, ya. Ayahnya punya harta, ya. Ayah dari orang ini punya harta. Tapi ayahnya ini tahu kuat kali anaknya, ya.
Kuat kali anaknya ini. Ada anak laki, ada anak perempuan. Ini saudara ayahnya ini kemungkinan besar nggak dapat. Padahal saudara laki-laki kandung itu adalah masuk dalam kategori ahli waris asabah. Dia ada punya saudara laki-laki di sini. Boleh satu orang atau boleh dua orang, boleh laki-laki, boleh perempuan. Ada saudara laki-laki 4 orang misalnya. Yang ini. Dia meninggal. Tentu kalau ini saudaranya ini adalah termasuk orang miskin, ya, termasuk orang miskin, kan dalam ayat katakan kan kita jangan membiarkan saudara kita itu meminta-minta. Nah, maka ketika hidup ini layak beliau mewasiatkan ke sini. Yang seperti ini yang diharapkan di dalam kewarisan Islam. Ada saudara kita nggak mampu, tapi dia kemungkinan besar walaupun dia ahli waris, dia terhijab. Terhijab dengan siapa? Dengan mereka ini. Karena terhijab paling dia nonton. Nanti mungkin kalau ada hak nonton. Ya, hak waktu dibagi warisan nonton dia dengan air mata yang berlinangan. Lalu dapatlah hak nonton sedikit. Tapi kalau diwasiatkan bisa sepertiga. Yang seperti inilah yang diharapkan di dalam kewarisan Islam. Ada saudara-saudara kita itu yang kurang beruntung dalam harta, itu sebelum ketika kita lihat keturunan kita itu adalah kuat sekali, kemungkinan saudara kita ini nggak dapat, maka lebih baik kita wasiatkan. Untuk apa ini? Dalam rangka kebaikan. Wasiat itu pada dasarnya tujuannya adalah untuk kebaikan. Nah, karena untuk kebaikan ini seorang saudara ini berbuat baik kepada saudara-saudaranya ini, dan itu baik. Ya, nggak perlu pun persetujuan orang ini. Ya, nggak perlu persetujuan orang ini. Nggak perlu persetujuan anak untuk mewasiatkan kepada saudaranya sendiri. Kebetulan sebelum meninggal ini, setelah diwasiatkan segini, meninggal nih tiga-tiga. Meninggal ketiga-tiga ini. Otomatis wasiatnya gugur. Otomatis wasiatnya gugur. Kalau wasiat sepertiga, setelah meninggal orang ini duluan daripada ini, bukan sepertiga, dapat semua. Kalau satu orang saudara laki-lakinya itu tidak ada yang lain, maka 100% jadi haknya. Asabah binafsi, asabah dengan sendirinya. Dari segi hak besar sekali haknya, tapi karena tertutup dengan anak-anak, dia nggak mendapat hak. Maka kalau memang dia pantas diwasiatkan demi kebaikan, maka lebih pantas diwasiatkan seperti ini. Atau tadi ahli waris dawil arham tadi. Ada keponakan yang sangat dekat, tapi bukan ahli waris. Itu waktu hidup kalau bisa kita wasiatkan dulu ke ahli waris itu atau ke anak itu. Sehingga nanti ketika kita meninggal, dia tidak termasuk orang-orang yang meminta-minta. Saya pikir begitu ya. Yang menyangkut dengan masalah kemarin bahwa memang bukan, saya kebetulan tidak sebutkan hadisnya itu hadis la wasiyata lil waris. Hadisnya itu singkatan, ada panjang di awalnya bahwa Allah sudah memberikan hak-hak kepada orang yang berhak. Maka janganlah mewasiatkan kepada ahli waris, itu hadisnya. Tetapi para ulama memahami lain. Sedikit. Imam Syafi'i berpendapat sama dengan KHI. Cuma agak sedikit lebih ketat. Imam Syafi'i mengatakan gini. Kalau imam yang lain agak rumit kita menjelaskan, Imam Syafi'i yang lebih mudah, dan kita pun umumnya orang Syafi'i. Kalau saya ada anak, laki-laki, anak perempuan, saya ada harta. Saya ingin mewasiatkan harta saya. Lalu butuh persetujuan dari anak-anak saya. Itu kata Imam Syafi'i, sama dengan KHI tadi. Kenapa butuh? Karena harta saya nanti memang mereka yang akan mewarisi. Mereka perlu tahu. Nah, cuma persoalannya begini. Karena wasiat itu kata Imam Syafi'i adalah kebaikan. Kalau ada anak yang nggak setuju, maka saya tetap akan wasiatkan. Saya wasiatkan ke orang lain, bukan ke ahli waris. Sama saja. Makanya anak akan pasti mau, pasti setuju, lebih bagus ke saudara kandungnya daripada kepada orang lain. Ini saudara ayahnya. Ayahnya ingin mewasiatkan ke salah seorang anaknya. Nggak mau anak ini. Ya udah nggak apa-apa, saya wasiatkan ke abang saya. Udah nggak ada masalah kan? Nggak perlu persetujuan orang ini. Nah, daripada diwasiatkan ke orang lain, walaupun ini paman mereka ini, maka mungkin mereka akan setuju. Tapi tetap menurut mazhab Syafi'i, wasiat kepada ahli waris itu butuh persetujuan ahli waris. Di dalam hukum positif malah diwajibkan harus 2 orang saksi dan ditertulis itu. Saya pikir begitu.